kembali bersama teduh dengan Mazmur nomor 76. Hari ini kita akan mencoba menggali bagaimana cara Allah menolong umatnya, menyelamatkan umatnya dalam keadaan yang paling genting, dalam keadaan yang paling menakutkan, melalui kisah hidup Raja Hizkia. Saudara, apakah saudara pernah memikirkan tentang Allah pada saat saudara dalam keadaan yang sangat terjepit dan keadaan itu sangat pelik? Apakah pernah? Atau apakah saudara juga mempertimbangkan Allah pada saat saudara mengambil keputusan di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit itu? Apakah selalu saudara menjadikan Allah sebagai pertimbangan? Orang yang benar di hadapan Tuhan Allah itu adalah orang yang selalu menjadikan Allah sebagai pertimbangan yang utama dan yang pertama. Memang manusia masih bisa jatuh dalam kesalahan ketika mengambil keputusan. Tetapi orang yang benar pada akhirnya akan kembali kepada Allah setelah menyadari kesalahannya. Orang yang benar itu, saudara, adalah orang yang menghormati Tuhan Allahnya. Salah satunya adalah dengan cara menaati firman-Nya. Kan menaati firman itu sama dengan menaati Allah. Itulah orang benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Karena itu kita dididik, semuanya dididik untuk menghormati Allah dalam segala keputusan-keputusan kita, termasuk ketika kita menghadapi persoalan yang pelik. Kita semua dididik untuk menempatkan Allah dan firman-Nya sebagai pertimbangan yang utama dan yang pertama. Allah yang kita sembah itu, Allah yang kepadanya kita mengabdi dan berbakti adalah Allah yang hidup. Allah yang adalah Allah, bukan buatan manusia, bukan ciptaan. Allah yang hidup, Allah yang dapat mendengar, Allah yang dapat bertindak menurut ketetapannya, dan Allah itu hidup selama-lamanya. Allah yang hidup inilah juga saudara Allah yang disembah oleh Raja Hizkia atau Raja Yehuda pada kisah Mazmur 76. Bagaimana cara Allah bertindak dijelaskan melalui pengalaman Raja Yehuda ini, melalui pengalaman Raja Hizkia ini ketika menolong umatnya dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang terjepit. Raja Hizkia ini adalah salah satu orang yang disebutkan dalam Alkitab sebagai orang benar, orang yang menghormati Tuhan Allahnya. Ia tetap manusia biasa, saudara, tetap manusia biasa yang punya rasa takut, yang punya rasa gentar. Keadaan sosial politik zaman itu adalah masa di mana kerajaan Asyur ini berjaya. Kerajaan mana saja yang diserang oleh Asyur, maka sudah pasti dapat dipastikan ia pasti kalah atau dapat ditundukkan. Contohnya kerajaan Israel Utara ini, saudara, yang ibu kotanya Samaria begitu diserang, dapat ditumpas, dapat ditundukkan, dapat ditaklukkan, dan dapat dimusnahkan. Bahkan orang-orangnya, bukan hanya kotanya saja, orang-orangnya diangkut dan dibuang. Saudara-saudara, jadi situasinya memang situasi umum di mana peperangan demi peperangan terjadi di zaman Raja Yehuda ini. Bukan hanya Samaria, tapi kerajaan-kerajaan di sekitar Yehuda pun sudah menjadi korban keganasan kerajaan Asyur. Jadi memang benar, saudara, sampai dikatakan begini, saya bacakan bagi saudara. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Sampai terjadi istilah seperti itu karena memang saking kuatnya kerajaan Asyur, dan begitu berperang mereka pasti dapat menumpas dan menundukkan. Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Tanganku di sini adalah kerajaan Asyur. Sehingga Tuhan ini yang dimaksud adalah Tuhannya bangsa Yehuda atau Allah perjanjian. Sehingga Tuhan
Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Jadi dengan pongahnya mengatakan Allah semesta langit tidak akan pernah bisa melepaskan Yerusalem dari tangan kerajaan Asyur. Sampai terjadi istilah seperti itu, saudara. Memang situasi politik ancaman Raja Asyur ini sangat mengerikan, sangat menakutkan bagi Raja Hizkia yang memerintah sebagai Raja Yehuda. Maka Hizkia mencoba mencari jalan kompromi. Supaya apa? Supaya Yerusalem tidak diserbu, supaya Yerusalem tidak ditundukkan, supaya Yerusalem luput dari serbuan pasukan Asyur. Kompromi itu dilakukan untuk tujuan itu, supaya Yerusalem tidak mengalami nasib seperti kerajaan Israel Utara di mana Samaria telah ditumpahkan. Tujuan di situ sudah. Tapi kompromi itu akhirnya gagal. Padahal Hizkia sudah menyerahkan upeti yang sudah ditetapkan oleh Raja Asyur sampai emas-emas bait Allah dicungkil dan diserahkan. Tentunya kompromi ini Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Saudara, apa yang dilakukan Raja Hizkia selanjutnya? Setelah kompromi-kompromi yang dia lakukan itu gagal, setelah kompromi yang Tuhan tidak suka dia lakukan, tapi terpaksa dia lakukan dan pada akhirnya gagal. Setelah Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dikatakan pada waktu itu Hizkia mengerak emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikanlah semuanya itu kepada Raja Asyur. Sudah kehilangan ide, sudah kehilangan inisiatif, sudah kehilangan akal sehat, sampai emas bait Allah pun dikerak, diserahkan kepada Raja Asyur. Apakah Raja Asyur puas dengan menerima upeti? Jawabannya tidak puas. Karena Asyur akan tetap menyerang Yerusalem dan akan memunahkannya. Karena yaitu tadi, Allah mana yang bisa melepaskan bangsa-bangsa dari kerajaan Asyur? Itu sesumbarnya. Nah, sampai akhirnya menjelang Yerusalem dikepung, menjelang Yerusalem diserang, utusan-utusan Raja Asyur ini datang menghadap dan dicatat oleh Alkitab, menghina Allah yang hidup, menghina Allah yang Maha Kuasa. Bagi kerajaan Asyur, kerajaan Israel, Allah Yahweh, Allah yang Maha Tinggi adalah Allah yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang tidak akan sanggup melepaskan invasi militer ke Yerusalem. Itu yang dipegang oleh Asyur. Dalam keadaan yang sulit ini, saudara, dalam keadaan yang terjepit, habis akal, bahkan dikatakan putus asa, Hizkia mencari Tuhan. Raja Hizkia baru mencari Tuhan, mencari petunjuknya Tuhan. Dengan cara apa? Dia datang ke bait Allah dan dia mencari nabi Tuhan. Zaman itu adalah Nabi Yesaya. Inilah ciri khas orang yang benar. Ia akan mencari Tuhan dan mencari petunjuknya. Zaman dulu petunjuk Tuhan lewat seorang nabi. Zaman Raja Hizkia, nabinya adalah Nabi Yesaya. Untuk sementara, saudara, kita dapat menemukan seolah-olah Raja Hizkia itu dibiarkan oleh Allah untuk mengalami ketakutan, kegentaran bersama dengan bangsa Yehuda, bersama dengan umat Allah. Sepertinya dibiarkan sampai habis akal, sampai putus asa. Sepertinya Allah diam. Sampai suatu saat Raja Hizkia mencari Allah dan mencari petunjuknya lewat nabi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba berhenti sejenak di sini. Raja Hizkia yang ketakutan, umat Allah yang diliputi kengerian, yang dalam kalkulasi manusia Yerusalem pasti
jatuh ke tangan Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur, yang intinya pikirannya itu pasti akan mengalami nasib yang sama dengan Samaria, yang intinya kacau banget sudah situasi zaman itu. Belum lagi memperhatikan rakyatnya, belum lagi juga mengalami kengerian yang sama, sebab kekejaman Asyur sudah sangat terkenal, sudah sangat masyhur di mana-mana. Dan Tuhan Allah tampaknya diam, tampaknya tidak berinisiatif apa-apa, padahal situasi sudah sangat kacau dan mencekam. Apa yang dipikirkan Tuhan Allah ketika melihat umatnya dalam keadaan seperti ini? Kalau saudara membaca dengan teliti dalam Kisah 2 Raja-Raja, saudara tidak akan menemukan jawaban apapun sebelum Raja Hizkia datang dan mencari Tuhan Allah, mencari petunjuknya. Tuhan tidak berkata apa-apa, Tuhan diam sampai Raja Hizkia mencari Tuhan dan mencari petunjuknya. Apa artinya ini? Setelah bertanya ke Nabi Yesaya, Tuhan Allah langsung memberikan respon, langsung memberikan jawaban. Begini dicatat, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Aku di sini Tuhan Allah. Jangan takut, kata Tuhan. Itu jawabannya, dan saudara bisa melanjutkan dengan membaca sendiri dalam kitab 2 Raja-Raja. Jadi saudara, Tuhan Allah itu tidak meninggalkan umatnya. Dia dekat. Ketika dicari, ditanyakan petunjuknya, ia langsung menjawab. Bahkan jawabannya itu di luar perkiraan pikiran manusia. Ini luar biasa saudara. Sehingga saya berpikir begini, mengapa Allah diam ketika kita dalam kondisi pelik, dalam kondisi menakutkan, dalam penuh memilukan kegentaran? Mengapa Allah diam? Ternyata jawabannya karena kita tidak datang kepadanya, kita tidak mencari pertolongannya. Allah diam supaya kita datang kepadanya dan meminta pertolongannya. Kadang-kadang kita berpikir ya saudara, Allah, kita tahu Allah dekat kita tahu. Tapi kita sibuk sendiri mengatur strategi sendiri. Ya seperti Hizkia ini, coba kompromi mencungkil emas baik Allah, tapi tidak melibatkan Tuhan, padahal Tuhan ada di situ. Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri dan membiarkan Tuhan diam, tidak melibatkan Tuhan. Cobalah kita renungkan. Saya juga merenungkan, mengapa kita jungkir balik dengan persoalan yang tidak kunjung selesai? Padahal kita tahu kita punya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang dekat. Mengapa kita cuma mengeluh dan tidak pernah minta pertolongannya secara langsung? Kita hanya menggumam dan menggumam. Kita tidak datang kepadanya. Allah kita itu hidup saudara. Allah kita itu dekat. Saat kita datang kepadanya, Ia merespon. Karena Allah mendengar, Allah melihat, tapi sering kita abaikan dengan cara sibuk mengatur strategi kita sendiri. Karena itu dicatat dalam Mazmur 76 ayat 9-10 begini. Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Ternyata Allah yang hidup itu bertindak menurut apa yang diputuskannya. Tahukah saudara bagaimana cara Allah bertindak dan menghakimi bangsa yang menghina namanya? Malaikat Tuhan ternyata yang turun tangan. Sepele, sederhana, cara Tuhan itu menolong itu sederhana. Malaikat Tuhan yang suruh turun zaman itu ya saudara. Dan akhirnya beres. Dicatat begini dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 34-36. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku Tuhan, dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam
malam ini keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Cara ini ditempuh Tuhan untuk membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang Maha Kudus. Ia mendengar, ia melihat, ia langsung merespon umatnya yang dikepung oleh ketakutan dan kegentaran serta kengerian. Tapi ia diam ketika kita tidak melibatkannya. Karena itu saudara, datanglah padanya, mintalah pertolongannya, ikutilah kehendaknya. Kelegaan akan kita terima dan kita rasakan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Selamat ulang tahun untuk Ibu Lime, Ibu Meliana. Selamat ulang tahun juga untuk Christopher Robinson Kusdiarto. Datanglah padanya, mintalah pertolongan daripadanya. Ia dekat, ia mendengar, ia melihat, ia sangat mengasihi kita sebagai umatnya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur menemukan rekonstruksi rohani bagaimana Allah yang dekat itu, Allah yang kepadanya kami minta pertolongan itu merespon dengan cara yang ajaib melalui kisah Raja Hizkia. Kadang-kala kami dikepung oleh ketakutan sendiri dan hanya mengeluh tidak melibatkan Tuhan dan membiarkan Tuhan diam. Ampuni kami Tuhan akan kebodohan rohani kami. Ampuni kami semua dan tolonglah umat-Mu. Kami berdoa untuk Lime dan Christopher yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberikan di dalam hatinya, mengingat bahwa Allah itu dekat, Allah itu hidup, dan senantiasa meminta pertolongan dan melibatkan Allah dalam segala hal. Terima kasih Bapa, tuntun hidupnya untuk terus mengasihi Tuhannya, hidup sebagai orang benar yang mencintai Tuhan Allahnya. Kami juga berdoa dan menyerahkan kebaktian Natal 25 Desember yang akan dilaksanakan satu kali pukul 8 pagi dan juga kebaktian buka tahun 2023 dilaksanakan satu kali pada pukul 8 pagi. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Bukan hanya sorak-sorai gegap gempita dunia, tapi kami mempersiapkan hati kami untuk terus diajar oleh firman Tuhan. Kami berdoa untuk mission trip tahun 2023 Tuhan, baik itu ke Lombok, baik itu ke Nganjuk tanggal 15 sampai 16 April. Tuhan tolonglah agar jemaat-Mu sedikit kelompok ini belajar bagaimana mencintai Tuhan, keluar memberitakan Injil, melayani dengan cara mengenalkan Yesus, membicarakan tentang Yesus, dan belajar untuk tidak malu mempercakapkan tentang imannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rekreasi jemaat ke Bali pada tanggal 23 April dan pendaftaran ditutup 1 Februari. Tuhan tolonglah agar jemaat ini boleh bersukacita bersama, keakraban, bahkan kehidupan sementara 2 malam untuk bersama-sama satu sama lain saling mendekat. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, kokohkan gereja-Mu dengan firman Tuhan. Biarlah reformasi terjadi terus menerus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.